إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghalibun 'ala an-nufus, ya. Hada al-asl. Baik, kata beliau, wa hadzal aslu huwa aslud din wa bihasabi tahqiqihi yakunu tahqiqud din wa bihi arsalallahu ar-rusul wa anzala al-kutub wa ilayhi da'a ar-rasul wa alayhi jahad wa bihi amar wa fihi raghab wa huwa qutbud din alladhi taduru alayhi raha. Kata beliau rahimahullahu taala, dan ini adalah pokok dari agama itu. Ya, kata ini isyarat ke mana? Pembahasan sebelumnya itu dua hal penting. Tegaknya ibadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul di atas petunjuk Rasulullah sallallahu. Dan ini seluruhnya kandungan dari ini niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Telah kita jelaskan bahwa dalam berniat sangat diperlukan tiga. Pertama, meniatkan, memaksudkan ibadah itu. Yang kedua, maksudkannya hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah. Yang ketiga, sengaja melakukannya di atas keyakinan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di atas syariat. Niat yang pertama membedakan ibadah kita dengan adat kebiasaan. Niat yang kedua membedakan ibadah kita dengan ibadah kesyirikan, riya, dan menginginkan kemuliaan dengan amalan itu. Dan niat dalam makna yang ketiga membedakan ibadah kita dengan ibadahnya orang ikut-ikutan, ibadahnya pelaku bid'ah. Baik, ini adalah pokok agama. Dan disesuaikan dengan tahqiq perwujudan hal ini, tertahqiq terwujud agama itu. Dengan inilah Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, dan hanya kepadanya Rasulullah SAW mengajak, dan di atasnya lah beliau berjihad. Dengannya lah beliau memerintah, dan padanya lah beliau memberikan dorongan dan dorongan. Dia adalah Qutbuddin, sumbu poros agama yang padanya berputar sumbu agama itu. Setelah itu beliau menjelaskan, wasyirku ghalibun 'ala an-nufus wa huwa kama qala fil hadits wa huwa kama jaa fil hadits wa huwa في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر
Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, kaifa tanju min? Kaifa tanju min wa huwa akhfa min dabibin namal? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, ala u'allimuka kalimatan idza qultaha najawta min rizqihi wa jillihi. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya, setelah beliau menjelaskan bahwa perputaran agama itu di atas niat murni kepada Allah, di atas cinta bersesuaian dengan apa yang Allah cintai, itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Beliau kemudian mengingatkan bahwa kesyirikan itu ghalibun 'alan nufus. Kesyirikan itu ghalibun 'alan nufus. Dia akan menguasai jiwa. Bagaimana datang dalam hadis, huwa fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin nabl. Itu pada umat ini akhfa, lebih tersembunyi, lebih halus daripada langkah semut. Pada langkah semut. Hadis yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita selamat darinya? Atau engkau selamat darinya? Sementara dia lebih halus, lebih lembut dari langkah semut. Kalau langkah semut, bisa dideteksi, sangat halus, sangat halus. Ternyata syirik pada umat ini lebih dari itu. Maka Abu Bakar bertanya, gimana caranya selamat? Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, ala u'allimuk, inginkah saya beritahu kepada engkau kalimat idza qultaha, jika kamu ucapkan najauta min diqqihi wa jillih, kalau kamu ucapkan ini, maka kamu selamat dari kesyirikan, min diqqihi wa jillih, dari kesyirikan yang sangat halus dan yang nampak. Nabi sallallahu kul, ucapkan, Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Inni a'udzu bik, sungguh saya meminta perlindungan, penjagaan denganmu. Dari apa? An usyrika bik, dari perbuatan melakukan kesyirikan kepadamu. Wa ana a'lam, sementara saya tahu. Wa astaghfiruka, dan saya meminta pengampunanmu, lima la a'lam, terhadap apapun yang saya tidak ketahui. Jadi permintaan perlindungan, penjagaan, pengampunan dari yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Berarti ada yang tidak diketahui. Ini saling menguatkan bahwa ada memang yang sangat lembut. Itu yang saya maksudkan, bahwa kesyirikan ghalibun 'alan nufus, dia akan mendominasi jiwa. Syirik dalam uraian pembahasannya lebih luas. Ingin selamat, ucapkan doa ini. Baik. Kemudian kata beliau, dan adalah Umar radhiyallahu anhu mengucapkan dalam doanya, Allahumma, ya Allah, ij'al amali, jadikanlah amalanku, kullahu, seluruhnya, salihah, amalan yang saleh. Waj'alhu, dan jadikanlah amalan itu, liwajhika khalisa, hanya untuk wajahmu, murni kepadanya. Taj'al li ahadin
fihi syai'a, dan jangan engkau menjadikan untuk siapapun juga pada amalan ini syai'an, sedikit pun juga. Umar radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa beliau meminta supaya dia kokoh di atas pokok agama ini. Tidak ingin, beliau tidak berdoa hanya supaya amalannya seluruhnya soleh, tetapi meminta juga supaya amalan itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang disertai supaya selamat dari lawan yang dia minta, yaitu diperuntukkannya amalan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan takutnya mereka, para pemuka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terhadap kesyirikan, rusaknya niat, terjerumusnya ke dalam kesyirikan, rusaknya keikhlasan. Dan ini berat. Coba perhatikan, syirik lebih halus, akhfa, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Padahal langkah semut itu sudah sangat sulit dideteksi. Nyata syirik lebih dari itu. Secara ibadah harus selamat dari kesyirikan. Mana kita bisa selamat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita betul-betul memerlukan Allah Subhanahu wa taala pada dua pokok itu. Iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini usaha kita. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita betul-betul memerlukan Allah satu saja yang kita sembah. Tapi tidak kalah perlunya kita bahwa menjadikan kita perlu betul bahwa Allah satu-satunya yang kita mintai pertolongan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Dia. Makanya dua ini adalah inti dari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bertanya di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mana kita selamat? Sementara dia lebih halus daripada langkah semut. Menunjukkan perhatian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap perkara ini, terjaganya niat, terusnya penghambaan betul-betul lillah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi sallallahu memberikan ilmu yang sangat luar biasa, doa. Dijamin jika kamu ucapkan, kamu selamat dari yang paling halus dan yang paling nampak. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sepertinya ada lafaz lain di sini. Ada lafaz lainnya. Apa kita hafal ini? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh saya a'udzu, meminta perlindungan, penjagaan, bika kepadamu. Apa? Dari perbuatan an usyrika bika, perbuatan menyekutukan engkau, wa ana a'lam, sementara saya tahu. Minta saja dari, selamatkan dari. Kemudian wa astaghfiruka, dan saya minta pengampunan kepada engkau lima la a'lam, terhadap apa yang saya tidak ketahui. Langsung minta pengampunan di sini. So pasti terjatuh. Ya kan? Pasti terjatuh. Kita tidak tahu. Baik. Kemudian kalimat wa astaghfiruka lima la a'lam, saya minta pengampunan kepada engkau terhadap apa yang saya tidak ketahui. Tentunya setelah usaha mengetahui kesyirikan. Setelah usaha untuk mengetahui kesyirikan, menghindar darinya. Kalau yang tidak diketahui,
pantas meminta pengampunan. Tapi kalau dia tahu itu syirik, terus dia lakukan, kalau dia minta pengampunan, astaghfiruka lima la a'lam, saya minta pengampunan kepada engkau terhadap apa yang saya tidak ketahui. Kalau yang kita ketahui, a'udhu, minta penjagaan. A'udhu itu apa? Bacaan, permintaan perlindungan terhadap apa? Bahaya. Kalau orang berada di atas bahaya, yang mengancam, yang dia takutkan, betul-betul bahaya, maka apa yang dia minta? Penjagaan dari bahaya. Ini a'udhu. Astaghfiruka, minta pengampunan. Ala alam, terhadap apa yang saya tidak ketahui. Jadi kita dituntut untuk memahami syirik. Kemudian bersamaan dengan itu, walaupun kita paham belum ada jaminan kita selamat darinya, karena itu minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa kalau hanya mengandalkan kekuatan kita untuk selamat. Tidak mungkin bisa selamat. Itu minta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap yang kita ketahui, terhadap yang tidak kita ketahui, maka kita akan terjatuh di dalamnya. Minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pengampunan akan datang kalau kita memang berusaha untuk tahu. Dan di sinilah orang berbeda-beda. Sebab ada syirik kabur bagi seseorang, tapi jelas bagi orang yang lain. Jelas bagi orang yang lain. Kabur bagi orang yang baru, tetapi jelas bagi orang yang telah lama menggeluti, menyelami, memahami, melihat, mendeteksi perkara itu. Jelas bagi dia. Berdoa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal sudah? Kalian tidak hafal ya? Saya kasih berdiri, biar orang tua. Saya suruh berdiri nih kalau tidak hafal, biar orang tua. Harus hafal ini, bahaya kalau tidak hafal ini. Apalagi Nabi jamin ini, kalau diucapkan ini selamat ini. Apa artinya salat kita, ibadah kita kalau tercampur dengan kesyirikan? Sementara ada syirik yang kita tidak ketahui. Ini termasuk ini, syirik yang tidak ketahui juga menggugurkan. Tidak peduli, syirik yang semuanya. Kecil apapun syirik lebih besar daripada dosa besar. Syirik yang tidak kita ketahui. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita bisa selamat? Yang tidak diketahui itu sebenarnya sudah di antaranya sudah terbahas dalam pembahasan niat, itu banyak syirik yang tidak diketahui. Banyak sekali syirik yang tidak diketahui. Dalam pembahasan niat, riya, sum'ah. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ini doa pertama. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, kita bahas. Iya. Hafal ini, saksi berdiri betul. Ya, ada ini. Allahumma, perhatikan maknanya apa? Allahumma itu terdiri dari Allahu, Allah, namanya Allah, Allahu, kemudian mim ditasydid di akhirnya, Allahu dibaca Allahumma. Itu asalnya ya, di depan dia. Kata panggilan itu di depan. Ya Allah.
Makanya terjemahannya apa? Allahumma apa? Ya Allah. Tapi itu terjemahan kasar. Kalau sudah berubah bentuk, bukan lagi ya Allah saja. Kalau sudah berubah bentuknya, itu terjemahannya lebih dalam lagi. Ya, asalnya di depan, kemudian diakhirkan dia, tapi tidak boleh berupa ya. Sebab tidak ada itu Allahu ya. Berubah menjadi mim ditasydid. Terjadi perubahan bentuk, mengkedepankan sesuatu yang asalnya di akhir. Ini apa ini? Sering-sering kita ungkap ini. Lahir apa? Pengkhususan. Karena itu artinya sekarang hanya kepadamu ya Allah saya meminta. Tidak kepada selain Engkau. Sudah baca Allahumma, itu tauhid sudah yang main. Bukan sekedar ya Allah. Orang Nasara, orang Yahudi, orang-orang musyrik tidak akan pernah benar Allahumma. Salah terus itu. Allahumma itu kalimat pengkhususan, pemurnian. Sementara apa? Dalam kenyataan bukan hanya Allah yang dia mintai permintaan, yang dia sembah. Allahumma, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selain Engkau. Jelas? Terus mim yang ditasydid di belakang itu melahirkan makna banyak, luas. Banyak, luas. Karena itulah doa Allahumma bisa untuk semua permintaan. Kayak ini. Allahumma doa. Allahumma doa. Jangan berubah kalau sudah ada yang dipatenkan ya. Sudah ada bacaan khusus. Saya Allahumma paling hebat. Saya rubah saja nih. Mim ditasydid menunjukkan apa? Makna banyak dan keluasan. Kan itu gunakan dia dalam semua permintaan. Pendalamannya, perhatikan nama Allah yang dipakai di sini. Yang dipakai nama Allah. Ini dipakai di sini. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Hanya milik Allah. Tidak ada milik selainnya. Nama-nama yang indah, luar biasa, luasnya, banyaknya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa membatasinya. Hanya milik Allah. Terus setelah Allah beritakan apa kata Allah? Fad'uuhu. Berdoa kalian kepada Allah biha, dengan menggunakan nama itu. Jadi kurang benar kalau minta kepada Allah sementara tidak gunakan namanya. Nah, sekarang kita pakai nama Allah. Ini nama yang kepadanya kembali seluruh makna, kandungan yang ada pada semua nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini nama ini. Makanya kita bilang Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha merahmati. Allah itu Maha mengasihi. Allah itu Maha mengetahui. Dikembalikan kepadanya seluruh. Apapun makna Allah dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ada perbedaan. Allah apa artinya? Yang Maha berhak untuk disembah. Ar-Rahman apa? Yang Maha merahmati, berbeda. Kan? Allah artinya apa? Maha berhak untuk ibadahi. Dzul uluhiyah. Allah dari kata ilahiyah. Pemilik uluhiyah. Ar-Rahman dari kata rahmat. Yang Maha memiliki rahmat. Allah pemilik uluhiyah. Ini banyak orang yang tidak mengenal nama Allah itu. Tidak kenal. Sampai orang tarekat yang betul-betul katanya hebat betul, tanya apa artinya Allah. Tidak tahu artinya. Ilmu penting. Allah artinya yang Maha berhak untuk disembah. Ar-Rahman yang Maha mengasihi. Al-Ghafur yang Maha mengampuni. Tetapi Allah adalah nama yang kepadanya kembali semua kandungan sifat.
Sebab apa? Tidak akan bisa menjadi Allah yang maha berhak untuk disembah. Kecuali apa? Semua sifat kemuliaan dimiliki oleh dia. Tidak akan bisa. Kalau ada yang tidak, iya. Kalau ada sifat kemuliaan tidak kembali kepadanya, maka berarti bukan yang maha berhak untuk disembah. Bukan Allah kalau begitu. Hanya Allah, ini kalimat yang sangat luar biasa. Dan ketemu mim dengan nama Allah. Iya. Allah bilang apa? Dalam ayat tadi, minta kepada Allah dengan menggunakan namanya. Iya. Dengan menggunakan namanya. Kita tidak tahu banyak nama-nama Allah. Kalau minta pengampunan, minta pengampunan nama apa yang berhubungan dengan pengampunan? Oh, Ghafur. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai yang maha mengampuni, ampuni saya. Rezeki. Razzaq, ya Razzaq, yang maha memberi rezeki, beri saya rezeki. Kalau kita tidak tahu, Allahumma. Sebab Allah di dalamnya sudah terkandung nama dan sifat Allah. Ada maha pengampun, maha memberi rezeki, maha segala maha kebesaran, kemuliaan dan keagungan yang tiada tandingannya. Hanya cocok pakai mim di akhir. Di akhirnya menunjukkan apa? Keluasan yang tiada batasnya. Tidak ada nama Allah yang pakai mim ya dalam doa akhirnya. Ya? Tidak ada ya? Tidak ada nama Allah yang pakai mim di akhirnya. Iya. Ar-Rahman. Iya. Rahmanumma. Tidak bisa. Yang ada Allah saja. Ar-Rahmanumma. Tidak ada. Allah saja. Semakin menguatkan bahwa nama ini kepadanya kembali. Allahumma. Ini dia. Allah hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Tetapi orang ketika baca Allah berbeda-beda. Ya? Berbeda-beda disesuaikan dengan ilmunya, berbeda-beda disesuaikan dengan konsentrasinya, berbeda disesuaikan dengan keperluannya. Iya. Ini sungguh saya. Allahumma. Ini sungguh saya. Sungguh saya. A'udzu. Sungguh saya. A'udzu. Melakukan a'udzu. A'udzu kata kerja. Saya melakukan isti'adah. Permintaan perlindungan. Sungguh saya. A'udzu. Dan tidak akan pernah orang benar dalam mengatakan a'udzu kecuali kalau memang dia takuti yang dia minta perlindungan itu. Apa sekarang ini? Kesyirikan. Melakukan syirik. Jadi orang nanti benar a'udzu kalau dia takut. Takut, dia minta perlindungan. Supaya terjaga, itu a'udzu itu. Permintaan supaya terjaga karena takut. Itu a'udzu. Terhadap syirik. Makanya tidak akan pernah benar a'udzu kalau dia tidak takut sama syirik. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Dari kejelekan al-waswas. Al-khannas dan tidak akan pernah benar kalau dia tidak takut al-waswas. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq. Dari kejelekan syarr ma khalaq. Dan seterusnya. A'udzu. Ya, sungguh saya, ini sungguh saya, a'udzu. Meminta apa? Perlindungan, penjagaan dari bahaya yang dia rasakan, bahaya terancam dia. Apa bahayanya? Sebentar. Kesyirikan. Baik. Kalau orang sudah merasa dalam bahaya, kemudian minta perlindungan, maka harus diketahui siapa yang melindungi, siapa yang dimintai kan? Disebutkan a'udzu bi, pakai bi. A'udzu bika, engkau. Sungguh saya ya Allah, a'udzu bika. Minta perlindungan, penjagaan bika kepadamu.
minta perlindungan denganmu ya Allah. Apa dengan Allah? Apa dengan Allah? Apa tidak dengan selainnya? Mantap Allahummanya, maka mantap a'udzubikanya. Apa disebut Allah? Kenapa Allah diminta perlindungan? Ini ketika dia katakan a'udzubika, itu disertai dengan keyakinan tidak ada yang bisa melindungi, menjaga, menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang dimintai perlindungan. Makanya tidak akan pernah benar orang yang takut dari bahaya kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara ada selain Allah yang diakui juga bisa melindungi. Sudah pakai jimat-jimat, baca juga pun a'udzu birabbil falaq. Bisa melindungi ini. Pakai baca juga, baca qul a'udzu birabbil falaq. Ini tidak benar a'udzunya. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika. Dari apa? An usyrika bika. Ini nih, pakai an. Ini yang kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita selamat darinya. An usyrika. Usyrika, saya melakukan kesyirikan bika kepada engkau. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita dilindungi dari melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik wa ana a'lam, dalam keadaan saya tahu. Wa ana a'lam, dalam keadaan saya tahu. Ana saya a'lam, mengetahuinya. Itu artinya apa? Walaupun kita sudah tahu itu perbuatan syirik, maka tetap yang menjamin keselamatan hanyalah yang maha memiliki segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa jamin diri kita. Makanya pembahasan ubudiyah sangat erat dengan pembahasan doa. Karena itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ini tidak boleh tidak. Harus berjalan. Mau benar ibadahnya, harus benar isti'anahnya, permintaan bantuan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, sungguh saya a'udzubika, minta perlindungan, penjagaan denganmu dari sesuatu yang saya takuti, yaitu an usyrika bika, lakukan kesyirikan kepadamu, wa ana a'lam, dalam keadaan saya tahu. Wow di situ dalam keadaan. Dalam keadaan saya tahu. Kita tahu itu syirik. Ini artinya kalau orang tahu syirik pasti takut terhadap syirik. Jelas? Makanya dia minta perlindungan. Jelas ini? Makanya tidak ada yang bisa baca ini kecuali orang yang tahu bahaya syirik. Karena itu Nabi ajar Abu Bakar. Abu Bakar kan dalam proses apa ini? Dia sudah tahu bahaya syirik. Sampai dia tanya, bagaimana siapa yang bisa selamat ya Rasulullah? Kalau seperti ini keadaannya. Takut luar biasa sudah. Berarti dia punya ilmu sudah. Bahaya syirik. Sudah. Itu yang bisa diajar. Kalau orang belajar syirik, maka pasti semakin takut terhadapnya. Semakin mengenal syirik, semakin takut terhadapnya. Kalau tidak jamaah, ibadah kita selamanya tidak akan pernah benar. Kalau takut terhadap syirik, maka harus minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir doa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang betul-betul hebat takutnya terhadap syirik, paling tahu terhadap syirik, paling jauh terhadap syirik, tetap dalam doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkan saya dan turunan-turunan saya dengan sejauh-jauhnya dari menyembah berhala.
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Beliau jelaskan, wahai Rabbku, sungguh mereka-mereka disembah selain Allah itu telah menyesatkan banyak manusia, banyak yang sesat. Nabi Ibrahim takut dalam doa supaya beliau diselamatkan dan turunan-turunannya dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dihafal yang pertama, Allah, terus inni a'udzu bika an usyrika bika, dalam keadaan wa ana a'lam. Terus wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka, dan saya astaghfiru, minta pengampunan kepada engkau. Lima, terhadap apa? Apapun, ma ini kalimat umum, apapun yang la saya tidak a'lam tahu. La a'lam, saya tidak tahu. Sini. Istighfar terhadap apa yang tidak ketahui. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa ilmu tentang syirik orang terbagi mengetahui dan tidak tahu. Mau selamat, minta perlindungan dari apa yang kita ketahui. Mau selamat, minta pengampunan dari apa yang tidak kita ketahui. Tapi setelah berusaha tahu. Coba diulang. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya meminta pengampunan engkau terhadap apapun yang saya tidak ketahui. Istighfar, minta pengampunan. Ini di atas apa? Sesuatu yang kita yakini bisa membinasakan kita, yaitu dosa. Orang yang beristighfar sadar bahwa dirinya tidak lepas dari dosa. Sadar dia tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesyirikan. Perhatikan doa ini. Ini saya. Iya. Kemudian bika, kah, engkau. Iya, pakai kata engkau di sini. Bukan Allahumma inni a'udzu billah. Allahumma inni a'udzu billah an usyrika billah wa ana a'lam wa astaghfirullah lima la a'lam. Bukan Allah, tapi kah, engkau. Itu apa? Kata digunakan untuk apa? Orang keberapa kalau dalam bahasa kita? Yang diajak bicara. Iya, yang langsung saja. Itu artinya apa? Tidak ada perantara. Langsung. Iya, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalimat kedekatan. Ini kalimat kedekatan. Sama dengan iyyaka, kepada engkau. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, tidak kepada selain engkau. Nasta'in, kami minta pertolongan. Jelas ya? Baik. Doa. Allah Ta'ala terhafal. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita tes dulu ya. Yang paling dekat, kemudian yang paling belakang. Nanti ada yang paling muda, kemudian yang paling tua. Yang paling dekat dulu. Antum. Baik, ahsanta. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam
wa astaghfiruka lima la a'lam. Baik. Yang dekat-dekat dulu ya. Antum. Ya. Salam. An usyrika wa ana, iya, terus wa as lima la a'lam. Itu artinya dalam menghafal bukan diingat. Dalam menghafal bukan diingat, tapi diucapkan dan dilatih diucapkan. Ada orang menghafal begini. Ya hafal memang. Iya. Saya begitu dia mengucapkan hilang. Kenapa? Tidak dilatih di lisan. Iya. Tapi coba latih di lisan. Kadang tidak diingat di sini, tetapi benar ucapannya. Hanya salah juga, tidak jadi doa kalau tidak ada di sini. Apalagi tidak ada di hati. Baik. Yang paling belakang. Muslim dulu. Berdiri itu. Atau PR ya. Pekan depan sudah hafal ya. Tapi bukan sekedar hafal pekan depan, sudah dipraktekkan. Iya. Baik. Nah, pembahasan pekan depan menjelaskan, pembahasan pekan depan akan menjelaskan syirik-syirik, menjelaskan syirik-syirik yang sangat tersembunyi itu. Pembahasan pekan depan akan menjelaskan syirik-syirik. Dia akan menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan syirik yang tersembunyi. Sekian, subhanallah.